Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi bersama Ibu Rahayu Hindardia dalam mata pelajaran biologi. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai enzim. Enzim merupakan senyawa kimia yang berada di dalam tubuh, yang berfungsi untuk mempercepat reaksi metabolisme tanpa ikut bereaksi. Enzim disebut sebagai senyawa biokatalisator, yang artinya mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit, tetapi keberadaannya sangat esensial di dalam tubuh. Cara kerja enzim dalam proses metabolisme adalah dengan cara menurunkan energi aktivasi. Enzim tersusun atas 3 komponen. Yang pertama, ada yang disebut dengan apoenzim. Apoenzim adalah enzim yang bahan dasar penyusunnya berupa senyawa protein atau yang kita kenal dengan senyawa organik. Yang kedua, ada yang disebut dengan gugus prostetik. Gugus prostetik adalah enzim yang bahan dasar penyusunnya bukan merupakan senyawa protein atau yang kita kenal dengan anorganik. Gugus prostetik terbagi menjadi dua. Pertama, ada yang disebut dengan kofaktor. Kofaktor adalah enzim yang bahan dasar penyusunnya berikatan dengan senyawa anorganik berupa ion logam. Yang kedua, ada yang disebut dengan koenzim. Koenzim adalah enzim yang berikatan dengan senyawa anorganik berupa vitamin. Yang ketiga, dalam komponen enzim ada yang disebut dengan holoenzim. Holoenzim adalah enzim yang berikatan dengan senyawa apoenzim dan gugus prostetik. Di dalam tubuh kita banyak sekali terdapat jenis enzim. Untuk mempermudah kita mempelajari enzim tersebut, maka enzim dapat kita klasifikasikan berdasarkan kepada beberapa hal. Pertama, kita dapat mengklasifikasikan enzim berdasarkan kepada bentuk substratnya. Jika dalam mengklasifikasikan kita berdasarkan pada bentuk substratnya, maka aturan pemberian nama pada enzim mengikuti aturan nama substrat ditambah akhiran ase. Contohnya, yang pertama, jika nama substratnya amilum, maka enzim yang berfungsi untuk proses perombakan amilum adalah amilase. Yang kedua, jika substratnya adalah senyawa lipid, maka enzim yang berfungsi untuk perombakan senyawa lipid tersebut adalah enzim lipase. Selain berdasarkan kepada nama substratnya, enzim juga dapat kita klasifikasikan berdasarkan kepada cara kerjanya. Seperti contoh, pertama, ada enzim ligase. Enzim ligase adalah enzim yang berfungsi untuk menggabungkan dua molekul senyawa. Yang kedua, ada enzim hidrolase. Enzim hidrolase adalah enzim yang cara kerjanya selalu melibatkan air. Yang ketiga, ada enzim isomerase. Enzim isomerase merupakan enzim yang berfungsi untuk merombak susunan isomer suatu senyawa menjadi lebih sederhana. Cara kerja enzim. Enzim bekerja berdasarkan kepada dua teori. Yang pertama, enzim bisa bekerja berdasarkan kepada log NK teori atau teori kecocokan. Dalam teori ini dikatakan bahwa enzim tertentu hanya akan bekerja pada bentuk substrat tertentu. Contohnya, enzim amilase hanya akan bekerja pada bentuk substrat amilum.
enzim lipase hanya akan bekerja pada bentuk substrat lipid, dan enzim maltase hanya akan bekerja pada bentuk substrat maltosa. Yang kedua, enzim bisa bekerja berdasarkan kepada induction fit theory atau teori fleksibilitas. Dalam teori ini dikatakan bahwa enzim mampu menyesuaikan diri dengan bentuk substratnya. Coba kita lihat gambar di samping ini. Pada gambar yang pertama, kita bisa lihat cara kerja enzim berdasarkan kepada teori kecocokan atau log NK teori. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa bentuk substrat haruslah sama dengan bentuk sisi aktif enzim. Jika bentuk substrat sama dengan bentuk sisi aktif enzim, maka substrat akan dapat berikatan dengan enzim. Dan enzim dapat merubah substrat menjadi produk. Jika kita bandingkan dengan gambar yang kedua, di mana enzim bekerja berdasarkan kepada teori fleksibilitas atau induction fit theory, dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa bentuk enzim berbeda dengan bentuk substrat. Namun, enzim dapat menyesuaikan diri dengan bentuk substratnya. Sifat-sifat dari enzim. Enzim memiliki beberapa sifat. Pertama, enzim bersifat sebagai biokatalisator. Yang dimaksud dengan biokatalisator adalah enzim dapat mempercepat suatu reaksi metabolisme tanpa ikut bereaksi. Yang kedua, enzim bersifat termolabil. Termolabil artinya enzim kerjanya sangat dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu terlalu rendah, maka enzim yang ada di dalam tubuh akan menjadi inaktif. Sedangkan jika suhu terlalu tinggi, maka enzim yang ada di dalam tubuh akan mengalami peristiwa denaturasi. Untuk dapat bekerja secara optimal, enzim membutuhkan suhu yang optimum, yaitu kisaran antara 30 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Yang ketiga, sifat dari enzim adalah bisa bekerja secara bolak-balik atau yang kita kenal dengan istilah repulsible. Yang dimaksud dengan repulsible di sini adalah enzim dalam proses metabolisme bisa berperan untuk proses perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dan bisa juga berperan dalam proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Atau enzim bisa dipakai untuk proses katabolisme dan untuk proses anabolisme. Yang keempat, sifat dari enzim adalah reusable. Artinya, enzim bisa dipakai secara berulang-ulang. Yang kelima, sifat dari enzim adalah bekerja secara spesifik. Artinya, enzim tertentu hanya akan bekerja pada bentuk substrat tertentu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Pertama, suhu. Suhu dikatakan dapat mempengaruhi kerja enzim. Hal ini karena
sifat dari enzim yang bersifat termolabil, di mana jika suhu terlalu rendah, maka enzim akan mengalami peristiwa inaktif, dan jika suhu terlalu tinggi, maka enzim akan mengalami peristiwa denaturasi. Yang kedua, pH atau derajat asam basa. Enzim bekerja pada pH yang optimal. Artinya, enzim tertentu hanya akan bekerja secara optimal pada keadaan pH tertentu. Contohnya, enzim lipase hanya akan bekerja optimal jika dalam suasana yang basah. Sedangkan enzim HCl hanya akan bekerja optimal jika dia berada dalam suasana yang asam. Yang ketiga, konsentrasi substrat. Semakin banyak substrat, maka proses metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh akan semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit konsentrasi substratnya, maka proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh akan berjalan semakin lambat. Yang keempat, aktivator atau zat yang dapat mempercepat proses metabolisme. Dalam hal ini, yang bersifat sebagai aktivator adalah kofaktor. Semakin banyak aktivator yang ada di dalam tubuh manusia, maka proses metabolismenya akan berlangsung semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, jika aktivator yang ada di dalam tubuh jumlahnya sedikit, maka proses metabolisme akan berlangsung semakin lambat. Yang kelima, faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim adalah inhibitor. Inhibitor adalah zat yang bisa menghambat kerja dari enzim. Inhibitor ada dua jenis. Pertama, ada yang disebut dengan inhibitor kompetitif. Yang dimaksud dengan inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang langsung menyerang sisi aktif enzim, sehingga enzim tidak bisa berikatan dengan substrat. Yang kedua, ada yang disebut dengan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang menyerang selain sisi aktif enzim, tetapi dia dapat merubah bentuk sisi aktif enzim, sehingga enzim tidak dapat berikatan dengan substrat. Demikianlah pembahasan mengenai materi enzim hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.